guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar jadwal syuting aja malam ini mau mengikuti Tasik Akbar yang katanya pencalomannya itu Habib Rehan Al Gadri, dan pasti kalian pantling kan di sebelah gua ini siapa? Ini pemeran Onyil, dan ini sebagai kru Aje juga. Jangan lupa Like and subscribe, komen dan share. Oke, mungkin kita mau cek lokasi dulu ya, lihat kalau bisa emang kita bisa ngambil video di situ ya, bisa ngambil ya. Cek lokasi dulu aja. Ini lihat banget guys, excited man. Nyel ngomong atau Nyel? Ngomong yang balon. Itu udah deket guys lokasinya, si panggung buat nanti acara tablik Habib Rehan Al Gadri. Coba sapa dulu. Nyel jangan merokok mulu Nyel, ayo. Tante bu. Lahir aja. Si Tante. Mak mana si Mak? Kok gak diajak Nyel? Mak, Heeh. mak. Mama di imah. Bakar sibuk nyesel, Nyesel. jadi itu bisa ulin penting dinain. Sudah. Kering utupan si Abah. Sok Nyel bicara dong. Terima kasih. Oh, opan. Ya teh makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak ini. Ikhwannya mana ikhwan? Akhwatnya udah cukup kompak, ikhwannya belum kompak ini. Siap baca maulid? Siap? Kalau siap baca maulid, karena pembacaan maulid adalah momen di saat kita mengundang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk datang ke tempat kita berada malam ini. Apa fungsinya kalau kanjeng Nabi Muhammad datang ke tempat kita? Siapapun yang malam ini membawa hajatnya ke tempat ini, maka insya Allah semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi kalau baca maulid, di saat pembacaan maulid diharap yang tertib. Jadi nggak usah nengok kiri kanan, jangan ngomongin semua. Jadi fokus dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di tempat ini dengan wasilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat adalah zikir yang paling mulia. Karena salawat di saat Al-Quran menjelaskan kepada kita, di saat Allah memerintahkan segala sesuatu dalam Al-Quran, Allah tidak pernah melakukan. Di saat Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah tidak salat. Di saat Allah memerintahkan kita untuk zakat, di saat Allah memerintahkan kita untuk haji Baitullah, di saat Allah memerintahkan kita untuk melakukan berbagai macam perintah yang ada di dalam Al-Quran, Allah tidak melakukan semua itu. Tapi di saat Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan semua malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru setelah Allah memerintahkan, Allah mengatakan bahwa aku Rabbul Izzah bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Kemudian para malaikat pun semuanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Baru setelah itu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru Allah memerintahkan kita kaum mukminin untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salawat juga dijanjikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang dia bersalawat ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan, man afral alaihi al-hajah fayuksir as-salati alayya fa innaha takshifu al-humum wal ghumum wa tuksilu al-arzaq wa tuqdi al-hawaij. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki banyak hajat, banyak kebutuhannya kepada Allah. Tadi Ustaz Jogi menyebutkan apa? Banyak yang pengen bayar utang, banyak. Yang jomblo, banyak. Yang pengen segala macam, banyak. Nah, ini majlis salawat ini adalah majlis yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai majlisul ijabah. Jadi yang ingin segala hajatnya diijabah sama Allah, maka malam ini adalah kesempatan besar buat kita. Apalagi alhamdulillah malam ini yang berkumpul di sini, alhamdulillah cukup banyak. Cuman sayangnya ini bercampur ini antara ikhwan dan akhwat. Harusnya ada sekat ini ya. Harim sebelah sini, Recel sebelah sana harusnya, biar Rasulullah senang. Karena kita ada di sini tujuannya satu. Ketika orang mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya adalah untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mengagungkan Nabi beda dengan kita mengagungkan bukan selain Nabi. Mengagungkan Rasulullah beda dengan mengagungkan selain Rasul. Mencintai Rasul harus disertai dengan menghormati Rasulullah. Ini ada kekurangan sedikit ini ya. Harusnya ini panitia mensekat ini harim sebelah sini, yang penting dipisah ya, agar tidak bersatu seperti ini. Agar apa tujuannya? Agar Rasulullah mau datang ke tempat kita berada. Kita udah mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita dan sebagainya untuk mendapatkan banyak rahmat dari Allah dengan wasilah majlis Rasulullah ini. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang iseng ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ta'zim di saat kita membacakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita membaca Maulid, Habib ingatkan, silahkan panjatkan doa masing-masing kepada Allah. Karena majlis kita malam ini adalah majlisul ijabah ya. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan sahibul bait, panitia yang mengadakan acara Maulid ini, khususan akhin al-kiram Al-Ustaz Nasruddin, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Begitu juga semua keluarganya, mudah-mudahan Allah permudah segala urusan mereka, amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan khususan semua yang malam ini Allah undang, Rasulullah undang, karena antum semua malam ini yang duduk hadir di sini, kalian semua malam ini adalah tamu-tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadilah tamu yang baik agar sahibul bait kita malam ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya agar Rasulullah senang, agar Rasulullah bahagia dengan kehadiran kita orang. Jadi silakan yang mau mengibarkan bendera asal tertib ya. Jadi Habib minta selama pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa tertib dan bisa mengikuti dengan ta'zim pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua hajat yang kita bawa ke tempat ini
Allah kabulkan semuanya. Dan agar malam ini kita menjadi manusia-manusia yang mampu membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب المولد برجنجي السيد جعفر الشهير وصاحب المولد تباء الشيخ عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن أحمد وصاحب المولد سمت ضرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. baca bersama ala niyatina wa hajatina wa maqasidana nas'aluka ya Allah bijahi habibika wa nurika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan panjatkan doa masing-masing. Hajat kalian, cita-cita kalian, kebutuhan kalian, keinginan kalian, minta kepada Allah malam ini bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, ishfaq lana fi hajatina indallah. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua. Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان عذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل
رد عنا يا بدي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى قلب بالحق تعلى وبغاره رد عنا يا بدي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله ucapkan salam السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وحب مطلبي يا نبي يا رسول الله
Nabi Allah Allah Sayyidina Masya Allah. Lebih keras. Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina wa Sayyidina Husain Habibin Nabi Syekh Abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada seluruh jemaah baik kaum muslimin dan muslimat, guru kita Habib Al-Qadri, beliau tidak akan memberikan tausiah sebelum jemaah semuanya kondusif, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ketawa. Tausiah akan dimulai kalau jemaahnya sudah kondusif. Sekali lagi kepada para jemaah semuanya, baik kaum muslimin dan muslimat, harap tenang. Kalau masih ada yang berisik, beliau tidak akan memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا ونور قلوبنا حبيبنا المصطفى سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Abu Bakar bin Uthman Al-Attas, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensehatkan ruhani dan jasmani beliau. Allah panjangkan umur beliau dalam keberkahan
serta Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatid, para ajengan, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Sahibul Hajah yang telah mengadakan acara peringatan hari lahirnya manusia yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para panitia yang sudah membantu untuk kelancaran kesuksesan ini acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semuanya balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat muslimin dan muslimat, wabil khusus anak-anak muda Islam, para pemuda dan pemudi umat yang mulia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang patut dan pantas pada malam hari ini, yang kita ucapkan keluar dari lisan kita yang penuh dosa dan hina ini hanya pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari inilah Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita dalam suatu acara dalam rangka bersyukur atas lahirnya, atas terbitnya cahaya yang terang benderang melalui lahirnya manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana bentuk rasa syukur ini adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Busiri, yang lebih dikenal oleh kita Al-Imam Busiri, di dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau mengatakan, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad menyebut namanya, meneriakkan namanya, mengagungkan namanya, berzikir menyebut namanya yang mulia, rauhun li anfusina, adalah ketenangan bagi jiwa-jiwa kita semuanya yang hadir. Muhammadun syukruhu fardun alal umami, sedangkan Muhammad bersyukur dengan lahirnya Muhammad, bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, bersyukur dengan lahirnya cahaya yang terang benderang melalui lahirnya Nabi Muhammad, fardun alal umami, adalah suatu kewajiban bagi setiap hamba dan setiap umat yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu acara yang mana suatu bentuk rasa syukur kita atas lahirnya alam semesta, berkah adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah hadirnya seseorang dalam pembacaan maulid, hadirnya seseorang dalam pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda min alamatil mahabbah. Di antara tanda seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa lisannya dibasahkan dengan keadaan memuji Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena disebutkan dalam suatu perkataan, man ahabba syai'an katsura min dzikri au aktsara min dzikrihi, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka orang tersebut maka banyak menyebut apa yang ia cintai tersebut. Kalau kita mencintai Nabi, kalau kita merindukan Nabi, kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, maka jadikan lisan kita, jadikan hati kita untuk senantiasa menyebut namanya yang mulia, untuk menyebut namanya yang agung, yang telah dimuliakan, telah diagungkan oleh yang maha mulia, oleh yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkannya
ditanya siapa manusia yang tersebut, siapa manusia yang mendapatkan posisi yang paling mulia di alam jagat raya ini. Tidak ada manusia yang paling sempurna dan mulia kecuali Habibnya kita, kecuali panutan kita, kecuali idola kita, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang-orang yang pada malam hari ini hadir, senantiasa tujuannya cuma satu, hanya ingin mengembirakan dan menyambut hari lahirnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwasanya di antara fadilah orang yang suka baca maulid, orang yang suka banyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka itu orang walaupun mereka orang yang lalai kepada Allah, kalau mereka belajar untuk mencintai Nabi Muhammad, belajar untuk meniti jalan Sayyiduna Muhammad perlahan-lahan, walaupun mereka orang yang ahli maksiat, kalau mereka bertobat kepada Allah, melazimkan lidahnya untuk menyebut namanya yang mulia Rasulullah, maka kata Nabi Muhammad, mereka akan duduk di dekatnya Nabi Muhammad kelak di alam surga. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat bukan hanya orang yang bawa sekedar pahala salat. Orang yang dekat denganku, kata Nabi, di akhirat bukan hanya orang yang sekedar datang bawa pahala zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, tetapi orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, di akhirat kelak adalah mereka yang selama di dunia banyak menyebut namaku, artinya banyak bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya malam yang paling mulia itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia itu bukan malam Ramadan. Malam yang paling mulia itu bukan malam Sya'ban, bukan malam nisfu Sya'ban. Malam yang paling mulia itu bukan malam diturunkannya Al-Quran. Malam yang paling mulia itu bukan malam yang di dalamnya dilahirkan para nabi-nabi yang lain, tetapi malam yang paling utama, malam yang paling baik, malam yang paling sempurna adalah malam diwujudkannya, dilahirkannya ke alam dunia sosok manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bagi kami para habaib, malam yang paling mulia, malam yang paling baik, malam yang paling agung hanya satu, yaitu ketika pas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu malam yang paling mulia. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi, Allah menciptakan alam semesta. Andai bukan karena Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan melalui kisah yang dicatat oleh Al-Imam Musnad, di dalam Musnad Abdul Razzaq, bahwasanya ketika itu Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, maka Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari sorga, diturunkan ke alam dunia. Maka Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam di dalam surat Al-Baqarah, mengabadikannya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan sekali-kali kau dekat dengan ini pohon, maksudnya pohon terlarang, pohon khuldi. Jangan dekat-dekat dengan ini, fatakuna minadh dhalimin, supaya engkau tidak dikatakan orang-orang yang zalim. Maka Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis laknatullah alaih hatta yaumil qiyamah. Nabi Adam pun tergoda dengan Siti Hawa memakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan Nabi Adam dari sorga, diturunkan ke alam dunia.
Selama ratusan tahun Nabi Adam tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah, tidak diterima taubatnya oleh Allah, hingga suatu ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya seraya berkata, "Ya Allah, bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaannya Muhammad, ampuni dosaku, terima taubatku ya Allah." Kemudian Allah berkata kepada Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammada wa lam akhluqhu?" Wahai Adam, dari mana kau kenal namanya Muhammad sedangkan Muhammad belum aku ciptakan, belum aku buat, belum aku utus ke alam dunia? Dari mana kau tahu namanya Muhammad wahai Adam? Maka Nabi Adam berkata maka Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Allah, memang Muhammad belum dilahirkan ke alam dunia, Muhammad belum diutus ke alam dunia, tetapi ya Allah, ketika Engkau menciptakan aku, ketika Engkau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, wa ra'aitu ala gawaimil arsy, maka aku melihat di tiang-tiang surga, aku menatap di tiang-tiang arsy, maktuban, tercatat satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu, maka sejak itu aku tahu, maka sejak itu aku kenal bahwasanya tidak mungkin engkau menyandingkan nama seseorang dengan namamu yang mulia, kecuali nama makhluk itu adalah manusia yang paling engkau cintai. Dan aku yakin nama yang bergandengan dengan namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku yakin nama Muhammad itu bukan manusia biasa, justru aku yakin nama Muhammad itu adalah nama yang paling mulia. Maka aku berdoa kepadamu ya Allah, membawa nama Muhammad yang mulia agar engkau mengampuni dosaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shadaqta ya Adam, shadaqta ya Adam, benar wahai Adam apa yang kau katakan bahwa Muhammad itu memang kekasihku. Benar wahai Adam, laula Muhammada ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, andai bukan karena Muhammad, andai bukan karena Rasulullah, maka aku tidak akan menciptakan kamu wahai Adam. Saudara-saudara, ini sebagai bukti bahwasannya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung. Dan di dalam hadis yang lain juga bahwasannya pernah suatu ketika Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis sahih Jabir berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-ajya." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku siapa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam dunia ini sebelum alam semesta Allah ciptakan. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wahai Jabir, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-ajya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah terlebih dahulu menciptakan nur kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ini sebagai bukti dan dalil bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, terlebih dahulu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum malaikat, sebelum dunia, sebelum alam semesta, sebelum surga dan neraka, sebelum alam semesta, sebelum jin dan tumbuhan, sebelum semuanya itu Allah menciptakan suatu sosok yang paling mulia, yang menjadi panutan di alam jagat raya, yang menjadi semuanya selamat berkat lahirnya cahaya yang mulia ini. Hanya satu yang Allah ciptakan sebelum lahirnya alam semesta ini, nur, cahaya kekasih kita bersama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung
orang-orang yang pada malam hari ini memuji namanya yang mulia, menyebut namanya yang mulia, mengagungkan namanya yang mulia, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad manusia yang paling agung. Tidak ada manusia di alam dunia ini, bahkan Nabi sekalipun, yang disebut oleh Allah, dipuji dengan titelnya. Tidak ada, kecuali hanya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allah memuji Nabi dengan kata-kata yang penuh pengagungan, dengan titel dan pangkatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengabadikan, wa ma Muhammadun illa rasul. Ini pangkat yang paling mulia, pangkat seorang rasul. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, Yasin, Taha. Itu nama-nama yang mulia. Nama siapa Yasin? Nama siapa Taha? Itu adalah nama Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Kenapa Bu, Pak? Kenapa Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran ketika Allah memanggil nama Nabi Musa, ya Musa fakhla'na alaika, wahai Musa, lepaskan sendalmu kalau naik ke Bukit Tursina. Allah panggil Nabi Musa dengan kalimat ya Musa. Tapi berbeda saat Allah memanggil nama Nabi Muhammad penuh dengan pengagungan. Ada apa? Kenapa Allah panggil nama Nabi yang lain ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa, wa idh qala Isa bin Maryam liqaumihi ya Isa. Kenapa tidak ada panggilan manja dari Allah, panggilan penuh pengagungan dari Allah? Hanya kepada Nabi Muhammad Allah panggil kadang-kadang dengan kalimat yang manja. Coba kita lihat di dalam juz 29, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Allahu akbar. Nama siapa yang dipuji oleh Allah? Nama Sayyiduna Muhammad. Kenapa Allah panggil Nabi Muhammad dengan kalimat pengagungan? Kenapa Allah panggil Nabi Muhammad dengan kalimat yang manja, dengan kalimat yang hormat? Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita umat yang bodoh ini, umat yang awam ini, yang tidak kenal kemuliaan Nabi, berakhlaklah engkau saat menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan samakan Nabi Muhammad dengan makhluk manapun, jangan. Jangan samakan Rasulullah dengan kita, Pak, Bu. Jangan samakan Nabi Muhammad. Kalau baca maulid, hadirkan nama Nabi Muhammad. Kalau baca maulid, niatkan memuji nama yang mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti tidak akan bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Siapa manusia yang dipuji langsung dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah, nama siapa yang dipuji itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Muhammad suri tauladan yang baik. Itu statement, pernyataan dari Allah bahwa manusia yang mampu berakhlak dengan akhlaknya Allah Muhammad. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kamu rasulun. Kalau kita belajar dalam ilmu nahu, ilmu sharaf, rasulun itu kalimatnya mufrad. Telah datang kepadamu hanya seorang rasul. Artinya Nabi Muhammad itu gak sama dengan rasul-rasul yang lain, tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Kalau andaikan Nabi Muhammad itu sama, laqad ja'akum rusulun, kalimatnya harusnya begitu. Telah datang kepadamu rasul-rasul utusan Allah. Tapi ini tidak, kalimatnya sungguh telah datang kepada kamu hanya seorang rasul. Artinya apa? Nabi Muhammad memiliki predikat, tingkat, tahta
tahta, kekuasaan, jabatan di hadapan Allah tidak sama dengan manusia manapun. Oleh karena itu Pak, Bu, mobil khusus anak-anak muda ini, kalau datang ke maulid, niatkan datang untuk Nabi Muhammad. Jangan datang untuk rami-ramian doang, mayanfa, tidak akan manfaat. Datang joget sana sini, datang teriak sana sini, datang ngerokok, datang gak punya adab sama Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi, memuliakan Nabi. Ini kita datang, Habib capek Bib baca maulid Bib, Habib capek Bib baca maulid, keringetan, panas. Bu, kalau ibu baca sejarahnya Nabi Muhammad, Nabi bukan cuma kayak gini panasnya Bu. Di Arab itu Pak, kalau nyimpan telur dikubur di bawah padang pasir itu, di pasir itu 10 menit matang. Gimana panasnya itu? Nabi Muhammad berjalan di atas pasir itu Pak, tanpa menggunakan alas kaki. Bagaimana Sayyidina Muhammad? Kadang Nabi Muhammad pakai alas kaki sendal, kadang tidak. Kelaparan, kepanasan, Nabi tidak pernah mengeluh, menyebarkan Islam, mengajarkan supaya kita kenal kepada Allah. Kita baru baca maulid, anak-anak muda nih baru baca maulid, udah suaranya dia aja paling kencang. Kalah yang baca maulid tuh. Habib Abu Bakar baca maulid, lebih kencang suaranya anak muda itu ngomong. Gak punya adab ente sama Nabi. Pengen masuk surga ente? Hah? Pengen masuk surga? Tapi gak punya adab ente sama Nabi. Hah? Baca maulid teriak-teriak. Baca maulid itu pakai hati, diam. Kalau dibacakan aja lagu kebangsaan Indonesia aja, sering itu di sekolah-sekolahan, heningkan cipta. Ada nggak? Ada nggak? Kenapa? Hah? Disuruh menghargai jasa pahlawan. Nabi Muhammad ini bukan hanya pahlawan dunia, tapi pahlawan dunia akhirat. Kenapa nggak punya adab kita sama Nabi? Hah? Baca qasidah main-main, hah? Baca sholawat main-main. Mau masuk surga ente? Hah? Surga mana yang kamu mau? Kalau nggak punya adab sama Nabi, hati-hati. Saya paling nggak suka kalau udah baca maulid ngerokok. Kalau pengen ngerokok keluar. Ini anak-anak muda kalau pengen datang cuman pengen hura-hura, mending ente pulang. Lebih baik pulang. Kasihan ini yang hadir ibu-ibu pengen semuanya dapat berkah rahmat dari Nabi Muhammad. Betul? Betul. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, suatu ketika Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, saya ingatkan nih, beliau melihat Rasulullah keluar dari Masjid Sayyid. Kemudian Al-Habib Ahmad negor, ya Rasulullah, mau kemana? Engkau mau kemana ya Rasulullah? Wahai Ahmad, sebenarnya tadi saya pengen datang acara maulid, tapi saya datang ke maulid. Habib Ahmad nanya, kenapa ya Rasulullah? Karena ketika saya datang ke maulid tadi, di situ ada orang yang merokok. Saya nggak jadi Ahmad, karena di dalamnya ada tembakau. Ingat, jangan kotori majelis dengan rokok. Kalau pengen ngerokok, cari tempat yang jauh atau ruangan tertutup. Ente ngerokok puas-puas, jangan di acara maulid. Betul? Betul. Saya mau tanya, yang hadir pengen dapat berkah dari Nabi Muhammad apa tidak? Pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad apa tidak? Betul? Yakin? Besok-besok kalau datang jangan joget-joget, ya. Besok kalau datang jangan rokok, ya. Besok kalau datang jangan teriak-teriak, ya. Besok kalau datang jangan ngobrol, ya. Ingat tuh, biar nggak kurang ajar. Saya mau tanya sama yang hadir, Bu. Bu, lapar? Enggak. Yang hadir jawab yang kencang. Saya mau tanya, yang hadir pengen nggak dihormati nama orang? Ayo jawab yang kencang, kurang kencang. Pengen nggak dihormati nama orang? Pengen nggak dimuliakan nama orang? Pengen nggak dihormati nama orang?
Kurang kompak. Yang hadir ini 10 orang apa 200 orang? Lebih 200. Yang jawab nggak ada, ngantuk. Mau pulang. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Yang mau tanya, pengen nggak dihormatin sama orang? Jawab yang kencang, kurang kompak. Pengen nggak dihormatin sama orang? Pengen dimuliakan sama orang? Yakin? Kita pengen dihormati sama orang. Bagaimana Nabi Muhammad? Mikir. Kita pengen dihormati sama orang. Nabi Muhammad gak dihormati, gak dimuliakan. Ibarat begini Bu ya, ibu diundang ke satu acara, sampai ke tempat acara gak dihormati, malah ngomong, yang punya acara ngomong, gak nanya kita butuh apa. Kira-kira ibu mau pulang apa masih tetap di situ? Sama dengan Nabi Muhammad. Kita baca maulid ini ngundang siapa? Ngundang Nabi Muhammad. Sampai di acara kita ngobrol, yang ibu ngobrol arisan, ngobrol baju. Oh itu lihat tuh, ono tuh baju yang dia tuh keren banget tuh. Terus yang muda-muda ngobrol itu pakai cetan, yang sudah ada di mana, lagi di mana duduknya. Hati-hati ya, jangan mepet-mepet sama yang laki-laki, ntar aku cemburu. Jainuddin Najiro, kalau yang begitu Jainuddin Najiro, sama kayak Jainuddin Najiro itu pelangak pelomo aja. Tahu Jainuddin Najiro? Tahu? Tahu siapa? Jainuddin Najiro. Udah saya nggak bahas itu deh, sakit hati saya ntar. Jadi kalau datang ke maulid, Bu, lemes kayaknya ini. Bu, jauh yang kenceng semuanya, jamaah. Udah kayak TV-an. Kalau datang nanti di majelisnya Nabi, jangan bercanda, paham? Kalau baca maulid, niat baca yang khusyuk, paham? Paham? Jangan ada yang kurang kompak, jangan ada yang paham. Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Pengen jumpa Rasulullah? Pengen ketemu sama Rasulullah? Yakin? Beneran? Yakin jumpa Nabi? Sayang sama Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. Tanya semua yang hadir, Nabi Muhammad mulia nggak Bu? Agung nggak Bu? Sempurna nggak Bu? Betul. Beriman sama Nabi, percaya sama Nabi, beriman sama Rasul. Beriman nggak? Kalau nggak beriman murtad ente, halal darahnya. Ingat, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad manusia yang paling Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna. Saya mau tanya, ada nggak yang sama dengan Nabi Muhammad di dunia? Ada nggak yang serupa dengan Nabi Muhammad di dunia? Jawab yang kencang, Nabi Muhammad mulia nggak? Agung tidak? Sempurna tidak? Saya mau tanya nih, kalau ada yang menghina Nabi, itu orang memuliakan Nabi apa menghina Nabi? Kalau ada yang menghina Nabi, itu orang kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Itu orang goblok apa pintar? Kalau yang menghina ulama, goblok apa pintar? Nabi Muhammad itu rembes. Nabi Muhammad lahirnya ingusan. Nabi Muhammad lahirnya itu kelemar-kelemir. Saya tanya, orang yang kalau keluar dari mulutnya ulama yang ditokohkan, pantas apa tidak? Pernah dengar omongan begitu? Siapa? Gak usah takut, siapa?
Tuh ono tuh rambutnya tuh, yang panjang juga tapi nggak bisa ngurusin rambut tuh. Siapa? Siapa? Terlalu takut orang sini. Katanya cinta sama Nabi. Ada lagi yang baru. Pengen tahu? Pengen tahu yang menghina Nabi? Pengen tahu? Yang menghina, pendukung penghina Nabi, pengen tahu? Ada di Indonesia. Lu cari nanti itu alamatnya itu. Kalau tahu kasih sama saya. Biar saya dulu yang bunuh dia. Pengen tahu siapa namanya? Pengen tahu? Pengen tahu? Pengen tahu? Kurang kompak. Pengen tahu? Namanya Abu Jengkol. Abu Jahalnya Indonesia. Tahu siapa? Tahu siapa? Diupload viral itu di YouTube, di Instagram, di Facebook. Makan di restoran Perancis. Orang-orang pada marah. Nabi Muhammad dihina, demo sana sini. Saya pagi hari ini makan di restoran Perancis. Nabi Muhammad itu memaafkan orang yang menghinanya. Goblok! Nabi Muhammad memang tidak butuh dibela, tapi kita yang butuh membela Nabi Muhammad. Betul? Nabi Muhammad memaafkan dirinya dihina, tapi kita pecintanya tidak terima Nabi Muhammad dihina. Betul? Saya tanya orang sini, ketika Nabi Muhammad dihina sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Presiden Perancis menghina Nabi sakit hati tidak? Abu Janda menghina Nabi sakit hati tidak? Muafik menghina Nabi sakit tidak? Sakit tidak? Mereka yang menghina Nabi kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya tanya, kaum muslimin di Indonesia mayoritas apa minoritas? Mayoritas apa minoritas? Mayoritas apa minoritas? Mayoritas pencinta Nabi apa tidak cinta sama Nabi? Pencinta Nabi apa bukan pencinta Nabi? Saya tanya semuanya, siap jaga kemuliaan Nabi? Siap jaga kehormatan Nabi? Siap jaga keagungan Nabi? Orang yang menghina Nabi tidak pantas hidup di Indonesia, betul? Tidak pantas ada di negara kita, betul? Negara kita ini mayoritas pecinta Sayyidina Muhammad, betul? Betul? Saya tanya orang sini, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sayang tidak sama Nabi Muhammad? Siap jaga kemuliaan Nabi? Siap jaga kehormatan Nabi? Siap menjaga kemuliaan Nabi? Yakin? Yakin? Nanti di penjara. Berani? 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 Menjaga kemuliaan Nabi, ikut demo, mengepung dubes Prancis, dihadang oleh polisi. Berani nggak orang sini? Ikut nggak demo bela Nabi? Siap bela Nabi? Yakin? Ntar diancam, diteror. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Berani apa takut? Yakin? Siap taruhkan nyawa kita untuk Nabi Muhammad? Siap korbankan nyawa kita untuk Rasulullah? Yakin? Yakin? Ntar dibuang ke laut. Nanti dibuang ke laut. Bela Nabi Muhammad nanti dimasukkan ke penjara. Nanti disembelih. Nanti dimasukkan dijemploskan ke penjara. Maju terus. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, lu bilang sama orang-orang ya yang benci sama Nabi, kalau mereka sudah mulai teriak-teriak, mereka sudah banyak pendukungnya, orang munafik, orang kafir, mereka sudah berani terang-terangan menghina Nabi kita Sayyidina Muhammad, mereka melecehkan Nabi seperti Abu Janda dan komplot-komplotannya, mereka sudah menghina Nabi Muhammad, melecehkan Nabi Muhammad. Sampaikan, kami pemuda Islam, kami anak-anak muda Islam akan melawan mereka sampai tetes darah yang terakhir. Wahai anak-anak muda, hei anak-anak muda, saya sampaikan kepada kamu, wahai pemuda Islam, wahai pemuda Islam, jangan pernah kapok, jangan pernah takut, sampaikan kebenaran. Wahai pecinta Nabi Muhammad, jangan takut diteror. Hei anak-anak muda, bukan saatnya sekarang kamu tidur, bukan saatnya kamu nongkrong yang tidak jelas, bukan saatnya kamu sekarang ngetrek yang tidak jelas.
Saatnya sekarang kamu satukan barisan, satukan suara, satukan langkah, berada di bawah komando ulama, di bawah komando para habaib, di bawah komando kiai. Satukan langkah kamu, satukan tekad kamu. Jangan pernah gentar melawan kezaliman, jangan pernah gentar melawan kemungkaran, jangan pernah tunduk kepada kezaliman. Kalau Nabi Muhammad sudah mulai dihina, kehormatan ulama sudah mulai dihina, kamu anak-anak muda, kamu yang cinta kematian, sambut kematian untuk menemui Allah, sambut kematian dengan berjuang melepaskan darah untuk membela kebenaran. Siapa tahu bila, siapa tahu bila, siap jaga kemuliaan Nabi, siap jaga kehormatan Nabi, siap hancur untuk Rasulullah, siap mati untuk Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap mati syahid semuanya, siap tunggu komando ulama, siap komando ulama, siap nunggu mati syahid, siap merindukan syahid. Yakin, yakin, takbir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum saya tutup, sebentar lagi saudara, kita bersama-sama akan menjemput salah satu anak cucu Rasulullah yang paling kuat dan paling tegar di dalam menyampaikan risalah datuknya Nabi Muhammad. Yang hak beliau sampaikan hak, yang batil beliau sampaikan batil. Beliau tidak mau Indonesia ini dijajah oleh cukong-cukong Cina. Beliau tidak mau Indonesia ini dirongrong oleh komunis, dirongrong oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi sehingga mengorbankan rakyat, mengorbankan bangsa, mengorbankan negara. Beliau, saudara-saudara, mau pulang saja sudah diteror, mau pulang saja mau dikarantina 14 hari. Tapi orang-orang Cina tidak pernah dikarantina kalau masuk ke Indonesia. Saya tanya, adil tidak orang yang begini? Pejabat negeri adil apa tidak? Adil apa tidak? Petinggi negara begini adil apa tidak? Giliran imam besar dipersulit pulangnya, terus pengen dikasih kasus. Kalau pulang langsung pengen dikasih kasus, pengen dibahas kasus-kasus yang lama. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tolong catat baik-baik, sampaikan, rekam, viralkan. Beliau bukan hanya milik FPI, saudara. Ingat baik-baik, beliau bukan hanya milik FPI, sehingga beliau itu adalah milik seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga kalau ada yang macam-macam, nanti beliau pulang di Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta, beliau dihadang, beliau diapa-apain, sehelai rambut beliau jatuh karena polisi, maka kami umat Islam akan marah, akan lawan mereka, walaupun kami harus mati. Orang sini siap ramaikan bandara, saudara, siap putihkan bandara. Yang tidak bisa hadir, doakan beliau selamat sampai tujuan. Yang bisa hadir, kita putihkan bandara. Siap? Siap tidak? Siap tidak? Beliau bukan hanya milik FPI, betul? Beliau milik kita umat Islam, betul? Jadi kalau ada yang macam-macam dengan beliau, macam-macam dengan para habaib, macam-macam dengan Habib Bahar, maka beliau bukan hanya berhadapan mereka itu, bukan hanya berhadapan dengan FPI, terus berhadapan dengan siapa? Mereka yang kurang ajar kepada Habib Rizik, kurang ajar kepada Habib Bahar, berhadapan dengan kami, rakyat Indonesia. Siap jaga habaib, siap jaga kiai, siap jaga ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan
melalui pengajian kita malam hari ini, Maulid yang mulia ini, kita doakan Habib Rizik pulang dengan selamat, saudara. Semoga dimudahkan oleh Allah, disehatkan rohani dan jasmani oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, dan kita doakan juga guru kita yang di dalam musnahnya, semoga beliau senantiasa diberikan ketabahan oleh Allah. Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan oleh Allah, disehatkan badannya, disehatkan batinnya oleh Allah, senantiasa diistiqamahkan oleh Allah, dan semoga beliau cepat keluar dari penjara dan bisa kembali berjuang bersama kita lagi. Semoga keluarga beliau disehatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dijadikan anak didiknya anak yang soleh, yang taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Dan semoga yang hadir semuanya diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang belum punya kerja dikasih kerja yang berkah, yang belum punya jodoh dikasih jodoh yang soleh, yang solehah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan semoga anak-anak Front Pembela Islam, mobil khusus yang ada di Karawang ini, semoga dijadikan Front Pembela Islam yang berjuang hanya karena Allah, dijaga juga oleh Allah, disehatkan batinnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup dengan doa, ini saya mengumumkan sekali lagi, ada air dari guru saya Habib Bahar bin Ali bin Smith. Jadi saya belajar mengajak kepada seluruh jemaah untuk berkhidmat kepada orang soleh, berkhidmat kepada ulama semampu kita. Saya mampunya sedikit demi sedikit, salah satunya dengan cara mengumumkan air yang mana nanti hasilnya ini diberikan kepada pembangunan pondok pesantren Tajul Anawiyin. Tidak ada lain harapan saya dengan mengumumkan air beliau ini, Habib Bahar bin Smith. Semoga saya diridhai oleh beliau, diakui oleh beliau sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh beliau, serta mendapatkan tempat di hati guru-guru saya, mobil khusus di hati Habib Bahar bin Smith, dan guru-guru saya yang ada di Jawa Timur, dan mobil khusus di hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang hadir, yang bisa beli ini sekelasnya harganya cuma 10.000. Berapa? 10.000. Soalnya udah banyak kejadian bawa 7 juz, ya cukup uangnya. Ibarat kalau 7 juz itu ibarat dianggap laku 500, ibarat ini yang sampai cuma 250.000. Jadi jemaah ini harus diumumin harganya berapa, nanti bayarnya 2.000. Parah ini, ya enggak? Ya enggak? Pengen tahu khasiatnya ini? Pengen tahu enggak? Yang jomblo langsung punya pasangan. Yakin enggak? Insya Allah. Yakin enggak? Jadi saya mau cerita nih, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi kemarin, mau dengar nggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Mau dengar nggak? Jadi kemarin ada orang dari ujung, jadi di kolam di ujung dia lempar batu, tapi nggak kena sama ikan. Tapi yang saya heran, ketika saya hadir di Karawang ini pada ibu-ibu yang hadir ngelemparin senyum dari jauh langsung kena ke hati saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi satu yang paling terindah itu hanya Sayyiduna Muhammad. Yang paling indah siapa? Kurang kencang siapa?
Yang paling bercahaya siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi khasiatnya ini, kalau yang mukanya banyak flek-flek hitam, hilang. Pakai air ini. Jadi ini air diusapin ke mukanya biar ganteng. Iya enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak baca sholat, diminum ini air, baca bismillah, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca sholat. Niatkan, ya Allah, saya minum airnya Habib Bahar ini, Allah hilangkan penyakit hati saya. Begitu. Ini enggak cantik-cantik tapi suka iri. Cantik-cantik tapi suka hasut sama orang. Ada enggak? Ibu-ibu cakep tapi tetangganya beli kulkas iri. Ada enggak? Itu penyakit minum air ini insya Allah penyakit hatinya hilang. Amin. 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 Yang jomblo langsung punya pasangan. Tapi satu, jangan baca, jangan kurang keras, jangan. Saya mau tanya, yang punya pacar ada nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak? Yakin? Yakin? Berbohong dosa loh. Ada nggak yang punya pacar? Ada nggak? Ada nggak? Ini lagi kabar gembira bagi bapak-bapak. Mau dengar? Orang yang minum air ini Tajul Alawiyin bisa kawin lagi. Insya Allah. Dulu ini ibu-ibu minum air ini, tapi insya Allah. Tapi jangan deh, jangan begitu deh promosiannya. Nanti pada nggak beli ibu-ibu. Gak ada bohong. Jadi saya tanya nih, yang hadir jawab yang keras, ikhlas jawabnya. Niat, punya pacar gak? Jawab yang kencang, punya pacar gak? Punya pacar gak? Benar. Kalau bohong dosa. Yang bohong saya doain jomblo sampai mati. Jomblo sampai mati. Pengen nggak? Saya mau tanya nih, jawab yang kencang nih, punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Hah? Naon atuh? Apa ya bahasa sini ya? Insya Allah nanti kita mau ceramah di Karawang pakai bahasa Sunda. Ngartos di ngartos apalagi sadayana, apalagi insya Allah nanti kita mau ceramah di sini pakai bahasa Sunda sekede. Ya insya saya cuma tahu ini satu bahasa Sunda, nggak bisa hilang. Mau tahu kalau ketemu nanti sama Bu Janda bilang begini, ribut siain ke dia. Iya enggak? Apa bahasanya ribut siain ke dia? Benar begitu. Udah ya, udah malam nih. Apa bahasa Sundanya? Tos wengi. Betul. Takbir. Insya. Tapi mau cari orang Sunda dulu. Insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, gak usah panjang lebarnya. Ini air dibeli. Harganya berapa? 10. Niatkan bantu perjuangan Habib. Niat bantu pondok pesantren Tajul
Yang beli saya doain, dan doanya Habib Bahar deh pasti dimudahkan oleh Allah, ditambah rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai dibantu sama anak-anak ranting MPR sama FPI juga dibantu keliling nih. Ya, udah dibagiin belum? Ini Jalil masih jomblo, kalau ada yang mau daftar sama saya. Orangnya nggak putih tapi hitam manis, nggak bosanin, nggak bosanin dia kalau dilihat. Tapi satu, tapi bohong. Takbir, takbir, prajurit pembela Rasul, bangkitlah, bangkitlah. Musuh lebih keras. Kematian semua maju. Habis depan. Rela bina sadami, wahai prajurit pembela. Walau harus berangkat, takkan mundur. Wahai para pemuda, bubarkan banjir, serahkan jiwa. Maju, pantang menyerah, walau bergandengan. Lampu flash HP-nya hidupin. Semua maju. Bela bela sadami agama. Takkan mundur, takkan mundur. Wahai para prajurit, bangkitlah para singa-singa. Bangunlah, musuh sudah di depan. Kejayaan, kejayaan. Bangkitlah, maju. Bela bina sadami, pembela Rasul. Takkan mundur, takkan mundur. Al-Quran benar. Al-Quran satukan kami. Al-Quran lebih keras lagi. Al-Quran pedoman. Semua semangat. Aksi bela Islam. Aksi bela. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Allah, Allahu
Salatullah semuanya jawab yang keras, siap bersatu, siap jaga kehormatan Nabi, siap jaga kemuliaan Nabi, siap jemput Habib Rizik Syihab, siap putihkan bandara, siap jaga beliau, siap kawal beliau, siap hancur untuk beliau. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi banfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim وعمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan dulu bubar karena akan diadakan peresmian Iremal Ikatan Remaja Madis Al-Ikhlas Kampung Tangkil yang akan diresmikan langsung oleh Pengarsa Al-Habib Rehan dari Kalbar. Pak, bisa tolong gulungin nggak? Maaf. Kepada Iremal dipersilakan untuk berdiri untuk peresmian yang akan diresmikan oleh Pengarsa Al-Habib. Silakan Bib. Saya Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas akan meresmikan langsung pada Iremal Ikatan Remaja Masjid Remaja Madis Al-Ikhlas Kampung Tangkil. Iremal Remaja Madis Al-Ikhlas Tangkil dinyatakan resmi pada malam ini tanggal 7 November. Tepuk tangan ibu-ibu dan bapak-bapak supaya ini Iremal viral di medsos.
ininya katanya. Bagaimana ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Takbir. Semoga ini majlis menjadi majlis yang barokah, majlis yang juga menyebarkan daripada perjuangan Nabi Muhammad. Semoga majlis yang sederhana ini akan menjadi majlis yang besar di masa depan, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kehormatan Islam, nilai-nilai agama dan syariat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Takbir. Takbir. Mabaruk Allah. Kami sebagai pengurus panitia menghimbau bagi siapa yang menemukan HP merek Evercross warna putih, tolong dikasihkan kepada panitia yang di depan. Dan HP warna merah Oppo A5s dimohon untuk memberikan kepada panitia. Ada dalam rahmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebagai pengatur waktu pengatur acara